Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang, mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz, kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin tapi pesek. Ini ada orangnya mancung tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini aja, tapi baru ninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Bolehkah seorang menyimpan perasaan pada seorang laki-laki soleh, mengharapkan laki-laki itu jadi imamnya? Boleh, boleh tak boleh? Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tak bisa dipaksa. Bisa tak kita paksa? Kau harus suka. Tak bisa. Jadi kalau ada rasa suka di dalam hati, itu tak bisa kita lawan, selama sukanya kepada yang halal. Saya suka betul sama dia Pak Ustaz. Siapa tuh? Bini kawan saya. Oh, tak bisa. Itu harus kau lawan. Sekedar suka kau lawan. Lawan, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kau intip-intip di FB dia. Minta ampun pada Allah supaya dialihkan pada yang lain. Ustaz, afwan saya mau nanya, doa amalan apa harus dilakukan untuk menggerakkan hati ikhwan yang soleh menjadi imam idaman? Jodoh-jodoh aja nih. Bersyukur kita anak-anak gadis kita pengajian, alhamdulillah. Bayangkan, dia ketik, dia tanyakan, kalian yang perempuan-perempuan, maka kalau datang pria-pria soleh ini meminang kalian, mereka datang ke ayah kalian mesti terima. Kalau tidak terima, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Apa fitnahnya? Sudah tak perlu lagi diceritakan. MBA, married by accident. Kalau mahar mahal, maka zina akan murah. Kalau jalan benar ditutup, maka jalan batil akan dibuka. Itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Akhirnya anak lajang, anak gadis back street, back belakang street jalan, back street jalan dari pintu belakang. Akhirnya bonceng ke sana, bonceng ke sini, bonceng ke sana, bonceng ke sini, masuk angin, bam. Akad nikah dalam keadaan marah. Aku nikah dengan anakku, sunai datang rumah lagi ya. Saya seorang ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dalam Islam jenis kelamin cuma ada 2, ikhwan dan akhwat. Tak ada wanwat. Ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan, berarti laki-laki. Saya ingin nikah, alhamdulillah. Cuma calon mertua saya minta resepsi. Bagus. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tangannya kuning-kuning bekas minyak za'faran. Minyak za'faran dipakai ketika orang nikah. Nabi nanya, Abdurrahman bin Auf, iya, itu tanganmu kuning-kuning? Iya. Kamu nikah? Iya. Aulim walau bisatin, potonglah kambing. Kenapa nggak buat resepsi?
Calon mertua minta resepsi, bagus. Tapi harus megah. Wa na'udzubillah. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu artinya ngundang 10 orang. Karena di Arab itu kalau kambing 1 ekor itu 10 orang. Artinya buatlah kenduri, walimah, resepsi walaupun yang diundang hanya 10 orang, 1 ekor kambing. Karena di sana motong kambingnya. Di sana Mesir motong ayam itu cuma 2 kali potong. 1, 2, 1, 2. Ayam paling kecil 1/4. Bukan seperti kita dimutilasi. Hancur. Makanya orang Arab kalau makan tempat kita lihat, ini kena Hiroshima Nagasaki. Wahai ibu-ibu yang berada di bawah, saya minta malam tahun baru hijrah ini hanya 1 permintaanku, Bu, turunkan harga mahar. Takbir, takbir. Ketahuan tak bermodal. Yang penting anakmu menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh ini, soleh. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa yang ada di hadapanku ini adalah pemuda yang soleh-soleh. Mereka sudah mau datang ke masjid, sholat berjamaah, meninggalkan segala macam aktivitas malam ini. Tiba-tiba datang dia meminang anak gadismu dengan cara yang baik. Bapak, saya mau hubungan ini tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ingin lebih dekat, mau minang. Apa nanti datang-datang sini? Naik apa tadi kemari? Naik Grab, Pak. Pulang. Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Ada rezeki sendiri, ada rezeki berdua, ada rezeki bertiga, digabungkan Allah rezeki, dibukakannya pintu-pintu rezeki. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau kebetulan kau kaya, mobilmu mewah, duitmu banyak, katakan kepada dia, kau jaga anakku baik-baik, masalah urusan belanja ku tanggung dulu beberapa bulan, tapi jangan lama-lama kali. Sementara Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Tapi kalau kau macam-macam sama anakku, ku habisi kau nanti. Cuman saya baru nabung, Pak Ustadz. Saya mau terus apa gimana, apa mundur, Pak Ustadz? Pantang mundur. Lanjutkan. Jangan mundur. Jangan mundur. Setapak pun kau jangan mundur. Allah bersamamu. Minjam uang, Pak Ustadz? Enggak ada. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget. Ya.
Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa enggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, enggak boleh doa yang enggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insyaallah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri Bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena. Yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah. Masa cuman ngasih pena? Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya. Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau mendapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya enggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak. Oke, begitu sampai di sana, langsung dia. Nggih, Pak. Nggih. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Bercanda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Tuan Guru Abdul Somad. Amin. Saya hanya bacakan aja amin. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Kelihatan dari tulisannya. Yang ingin menikah muda, mantap. Kemana saya ta'aruf? Mana saya tahu? Oh, saya salah baca. Kemarin, kemana pula saya baca? Kemarin saya ta'aruf dengan seorang akhwat. Mantap. Yang sudah hafiz Al-Quran. Oh, indahnya. Bagaimana menurut Ustadz sedangkan saya belum hafiz? Nanti kau belajar sama dia. Dan kadang saya takut belum bisa menjaga dia seandainya. Kenapa takut? Kalau kau takut, saya pula ngambil dia nanti. Enggak, bercanda. Bercandanya nanti. Mohon Ustadz sarannya. Masalah dia lebih dalam hal hafalan, bagus. Nanti ketika kau lupa, dia yang mengingatkan engkau. Adinda, tolong dengarkan bacaan AA ya. Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Didengarkannya. Itu nampaknya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya terlalu banyak. Oh ya. Diingatkan. Oh, indahnya suami hafal Quran, istri hafal Quran. Entahlah. Saya ingin nikah muda Pak Ustadz. Mantap. Agar terhindar dari zina. Saya setuju. Tapi orang tua saya tak setuju. Karena saya belum sukses. Orang tuamu itu punya hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan engkau sendiri, hai anak-anak muda, kau mau nikah, jangan kau sendiri ngadap orang. Cari orang lain yang kira-kira orang tuamu itu
tunduk, patuh pada ucapannya. Kira-kira papa sama mamamu dengar omongan siapa? Siapa yang paling dia dengar di Indonesia ini? Dia selalu dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Minta sama Ustadz Yusuf. Nanti yang ngomong Ustadz ngomong ke dia, masa anak lu mau bangun pakai mercon? Tuh, orang bangunnya malam tahajud subuh, mau sahur dibangunkan suaminya, dibangunkan istrinya. Ini anakmu bangun pakai mercon. Nikahin tuh anak lo. Maka insya Allah dibuka. Tapi jangan lupa doa silahul mu'min, berdoa. Doa, sholat hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya nggak usah disebutkan, nanti dengar kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat, aku mau nikah muda ya. Jangan, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling kabul ketika sujud. Di sujud terakhir itu kau doa sepanjang-panjangnya. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau kau pakai bahasa Indonesia doanya batal, sholatnya batal. Jangan diucapkan di mulut. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Ya Allah nikah muda. Jangan. Dalam hati boleh, dalam hati boleh. Minta. Doa itu enggak usah terlalu detail. Ini detail. Allah, aku mau menikah, namanya si Anu, lahir tahun 1999. Saya pendidikan S1 di sini, S2, S3 di sini. Ini anak Pak Anu, rumahnya di jalan ini nomor 39 sepadan ini. Enggak perlu. Perlu sebutkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lembutkan hati orang tuaku, lembutkan pula hati calon mertuaku, lembutkan pula calon anak gadis ini. Kalau kau tiupkan angin kesabaran, keindahan dalam hatinya sehingga dia bisa menerima aku. Tapi kalau tidak terimanya, tiupkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Jangan. Tidak boleh mendoakan yang tidak baik, mendoakan yang baik-baik. Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6. Ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu. Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah. Nanti keluarlah ente bawa manis. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, Dek, ya, tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang bawa teh tadi? Saya nggak ngelihat Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Bisa Pak. Besok datang, tengok jelas-jelas ya. Aku ngundang kau tuh mau nengok keponakanku itu. Bodoh kali kau.
Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Gitu. Gimana? Bisa? Pak, selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadilah Pak. Udah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa disedihkan? Alah, perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punya aku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja, menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana dek? Saya serahkan sama Allah aja. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Takkan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Nah, oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang, indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Badak atau Badak LNG, Masjid Al-Kausar. Nah, terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok depan. Nah, itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Ditangkap hansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Badak. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Papua, nikah langsung. Terus kok jadi? Jangan lupa subscribe, like, and share. Ilahi nas tulil firdaus